Perhatian, perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Selamat malam sahabat Kinasi, apa kabar? Bertemu dengan saya Osi di sini di Kinasi Podcast. Mungkin hari ini akan sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya, dengan episode-episode sebelumnya. Pertama kita sudah bahas tentang PHMJ, lalu kita juga ngobrol dengan Ibu Pendeta Novita, Ibu Kakak Pendeta Carol. Pokoknya happy banget kita beberapa kali tim dari Kinasi Podcast mendapat sambutan baik dengan adanya podcast kita dari Spotify, dari YouTube. Terima kasih semua untuk jemaat Kinasi dan mungkin untuk jemaat di luar GPIB Kinasi. Seperti tadi saya bilang, hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan membahas tentang sejarah GPIB Kinasi. Kalau dulu ada pepatah, mungkin ini juga berlaku ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu sebenarnya itu GPIB Kinasi bagaimana sih sejarahnya. Sampai sekarang berdiri, bisa seperti ini, itu bagaimana sejarahnya. Tapi kadang bingung ya, siapa ya yang bisa menjawab sejarah itu? Hari ini Osi ditemenin, Osi gak sendirian, selain dengan tim podcast Kinasi, Osi juga bersama dengan narasumber yang cantik sekali hari ini datang. Luar biasa loh. Aku aja kalah cantik loh, Oma. Ini Oma Pepa, selamat malam Oma Pepa. Selamat malam, Nona Osi. Kabar baik. Puji Tuhan, sehat Oma. Sehat. Walaupun akhir-akhir ini hujan badai ya. Iya. Kita udah ada janjian ketemu, tapi tercancel gara-gara hujan badai. Iya. Ya, hari ini kita ngobrol aja Oma tentang sejarah Kinasi. Iya. Oma jangan tegang. Enggak. Oma dulu. Enggak. Santai aja ya Oma. Oma, kalau bicara tentang GPIB Kinasi sejarah, pasti nama yang muncul itu nama Oma Pepa. Kok Oma Pepa? Oma Pepa katanya. Memang Oma Pepa tuh dari kapan sih gabung sama GPIB Kinasi? Atau justru sebelum ada nama GPIB Kinasi, justru Oma juga sudah ada? Boleh cerita nggak Oma, kalau kita boleh bernostalgia? Iya, kita bernostalgia pada malam hari ini. Mantap. Mantap. Silakan Oma. Karena jemaat GPIB Kinasi yang menjadi GPIB Kinasi ini pada tahun 1988 mulai kenal satu dengan yang lain melalui Okumene. Jadi jemaat kita sebelumnya karena tidak ada GPIB di komplek Pamulang, ada yang masuk GKIN, katanya numpang minum daripada tidak bergereja. Itu kata-kata yang disampaikan oleh antara lain almarhum Bapak Mas Diaken Bapak Masih. Kita numpang minum daripada kita tidak beribadah. Jadi numpang minum di GKIN itu yang kita dengar pertama. Nah, pada saat mereka di Okumene ini timbul beberapa orang, antaranya Bapak Masih, Bapak Misero. Bapak Misero itu kayaknya sudah menjadi majelis utusan dari Karunia. Kasih Karunia. GPIB Karunia. Yang di Ciputat. Ya, yang di Ciputat. Jadi pada waktu itu karena ada dokumennya kan cari mana yang orang-orang GPIB, angkat tangan yang GPIB. Jadi Pak Misro, Bapak Pepa, keluarga Pak Masih, keluarga Bapak Wakari, oma-opanya Hana Solum, keluarga
Bapak ibu masih sekarang yang sedang sakit. Kemudian ada keluarga lain. Mereka semua pada saat itu di GKIN, kecuali Pak Misero, dia sudah di Karunia. Kita memang pada saat itu mencari, antaranya keluarga saya, cari di mana tuh GPIB. Kita kan nggak tahu di mana. Kita jalan, rupanya melewati, ada yang terangkan. Di sebelah kanan ada pohon, sebelah kiri ada pohon, sebelah mana? Akhirnya kita jalan sampai ke atas, udah lewat jauh. Akhirnya muterlah kita, nggak jadi gereja. Minggu berikut kita gereja di gereja di Ciputat dulu. Gereja bukan GPIB. Karena nggak ada gereja, kita nggak tahu mau kemana. Jadi Oma tinggal di mana waktu itu? Sudah di Pamulang 2. Sudah di Pamulang. Oke. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Karena sudah ada dokumennya, berkumpullah si GPIB ini pada tahun 88 Desember. Okumene 1988 ya. Berkumpullah orang-orang Okumene ini bikin Natal bersama di daerah, belum ada bangunan di sebelah, di bawah saya di perempatan itu. Sebelum Busara, di belakang Busara. Iya. Di situ masih kosong. Jadi di situ dibikinlah tenda. Karena Okumene. Kita masih melayat, tetap ikut Okumene. Nah, lama-lama pada bulan Desember, Okumene kalau saya tidak salah 12 Desember, kalau tidak salah tahun 88. Lama-lama bikinlah ibadah di keluarga Misero, terus pindah ke keluarga. Ini sudah GPIB. Nah, orang-orang GPIB pada saat itu, kalau saya tidak salah ya, keluarga Misero, keluarga Pepa, keluarga Masih, keluarga Wakari, keluarga Langi yang sudah pulang Manado, keluarga Ibu Sumendap, keluarga Bu Yolanda, Irena, jadi Sediatmo, kemudian keluarga Salmon, kemudian ada partisipan ya, orang GKI kebetulan di belakang rumah dia, karena mungkin satu RT kerjasamanya dengan warga, dia juga ikut mendukung perkumpulan kita GPIB ini. Dia hadir beribadah. Jadi dia kalau hari Minggu dia mesti ke tempat kita. Nah, pada saat itu makin lama kita kan makin lama makin berkembang, Makin banyak. Kalau sebelumnya karena masih sedikit orang pernah bikin ibadah di luar kota. Kayaknya kita bawa keluarga. Kiki Misero masih belum setahun usianya kayaknya. Masih digendong-gendong. Udah. Kemudian pada waktu itu mulai makin lama makin banyak. Tetapi saya sudah jadi masuk kembali lagi tanggal 11 Desember 88 Bapak Pendeta Asa dari Karunia, Ketua Jemaat Karunia, melayani di GPIB Kinasi. Tetapi sebelumnya kita itu masih belum dianggap kalau kita itu sektor sebelumnya. Tetapi tiap minggu ada ibadah di rumah. Kolektanya bagian bawah adalah Bu Misero atau Pak Misero bawa ke Karunia. Yang melayani Pak Pepa, Pak Misero. Kalau ada orang antaranya juga Bu Mailoa, kalau dia tidak ada kegiatan dia ikut. Terus Ibu Res Nirahwa, anak mantunya dari Bapak siapa? Mertua. Jadi Ibu Trace almarhum sudah. Mereka bergantian. Kalau mereka tidak melayani, mereka akan melayani di tempat kita.
juga dari Pamulang 1, Bapak Loing, suka Bapak Rudian almarhum juga mereka suka melayani di rumah. Nah, demikian seterusnya kira-kira pada tanggal 30 bulan Juli tahun 90 dinyatakan Pamulang 2 ini sebagai pospet. Di tanah yang sekarang atau Belum, masih di rumah. masih di rumah? Hotel dari Karunia. Oke. Nah, kemudian pada 17 September 90 pemilihan majelis. Pemilihan majelis itu Pak Misyaro kan sudah diangkat ya. Jadi ditambahlah Pak Piri, Pak Pepa, Pak Pardede, Pak Fanji, Buah Kari, almarhum Pak Masi, itu juga ibu adiknya kakaknya Pak Michael, Ibu Noah. Yes, mereka untuk melancarkan pelayanan kan. Jadi butuh beberapa majelis. Kemudian mereka diteguhkan pada 26 November 90. Adapun Kosek pada waktu itu masih tetap Pak Misyaro. Kemudian karena bertambahnya banyak kegiatan-kegiatan, akhirnya dengan kesepakatan bersama-sama yang menjadi Kosek menggantikan Pak Misyaro, karena Pak Misyaro jadi PM kan bersama Pak Piri. Terus begitu pindahlah kita yang membeli tanah itu sambil ini ya. Kita membeli tanah seperti yang saya ceritakan bahwa tanah itu semua dengan kebersamaan mau berpartisipasi, walaupun itu hanya 100 rupiah uang merah, tetapi itu bukan menjadi penghalang. Kita semua berusaha bagaimana caranya mendapatkan untuk menyicil tanah. Ini 100 rupiah yang uang kertas merah ya, Mas? Iya. Bukan 100.000 yang sekarang mewah. Beda banget. Terus lanjut Om. Terus sekarang kita mau kan sudah sampai di jalan, berjarak, sudah ada 3. Jadi namanya rumah kecil kan, sampai ke jalan ada 2 itu kali jajar, sudah sampai jalan gimana? Itu tetangga-tetangga pada mengerti meminjamkan kursi. Tetangga-tetangga pun juga ikut bantu. Iya, Untuk beribadah. iya. Kita pernah bikin yang Natal Pasca ya. Kita bikin di seberang saya kan masih ada tanah kosong. Kita pernah bikin Pasca di situ. Sebelum ada yang bangunan di atas itu. Nah, kembali ke bangunan yang di atas itu dibangun kan luas tanah kalau nggak salah 1.000 berapa tadi saya baca. Ada luas juga sih tanahnya. Itu mereka beli di namanya Pak Gunung, julukannya Gunung namanya. Tapi memang mereka bayar. Bagian bayar Pak Misyaro, tinggal orang-orang kumpul, terus dicatat-catat, karena bayar tiap kali bayar, belum ada uang sudah ditagih, stres ya kan, kenyataannya udah lama-lama bagaimana cara membuat bangunannya itu juga kan memerlukan biaya ya. Dan pokoknya yang penting Mas naik batako, udah yang penting ada atap. Jadi batakonya masih separuh sudah pasang atap, angin masih kenceng kan kena yang duduk di dalam itu. Yang penting kita bangun pelan-pelan, bangun sedikit demi sedikit, orang sudah beribadah di dalam. Walaupun kita duduk nggak kelihatan keluar, yang penting beribadah. Udah pelan-pelan, lama-lama mulai kumpul semua, dengan bukit sudah mulai kumpul. Nah, juga
sebelumnya Pamulang 2 itu kita pernah melayani di Permata Pamulang. Itu kita melayani di sana. Pertama di rumah keluarga Bardoyo. Tapi orangnya nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi saya ikut di sana. Sesudah itu, jadi kalau hari Minggu kita beribadah di sini, baru ke memperbanyak orang sana biar kita kumpul di Permata. Lama-lama buka di BSD di keluarga Kalang. Kalau BSD dibuka oleh Pak Kokali. Kalau di Permata bukan Pak Kokali deh. Ada yang pimpin dulu majelis, siapa ya namanya. Itulah. Jadi perkembangan dari Pamulang 2 itu melebar. Jadi bikinlah ibadah ke sana. Kalau pagi di sini, jam berapa di Permata, jam berapa di BSD. Jadi nggak hanya berpusat di Pamulang 2 saja, tapi juga melebar sampai ke Permata, BSD. Ya. Demi untuk merangkul jemaat-jemaat yang lain. Iya, jangan terjadi seperti kita. Kita karena tidak itu kan lari kemana, jemaatnya kemana, kan terbayang yang begitu ya. Ini karena sudah diarahkan lah ke Permata, ke BSD. Itu pengalaman dari majelis sektor Pamulang. Nah, sebelum kita berlanjut, itu kan masa-masa kalau sih boleh bayangin itu dibilang sulit, ya namanya pelayanan, ya Uma. Dibilang mudah juga tentunya enggak. Iya, betul. Kalau kita boleh nostalgia, waktu itu usia berapa? Maaf kalau sih boleh tahu. Usia saya itu tahun Ada aja 1988, itu aja sih belum lahir loh, Mas. Tapi sudah pelayanan seperti itu, luar biasa sekali. Saya lahir 45. 43? Mungkin ya. Iya. Mungkin. Oma sudah pelayanan seperti itu. Iya. Apa yang paling Oma kangenin pada masa itu gitu? Saya tuh cuma senang begini ya. Kita kan namanya di rantau, kita tuh berusaha mencari banyak teman yang paling tidak seiman. Saya juga tidak memilih hanya seniman sih. Saya juga kegiatan di RT, kegiatan saya ikut. Tetapi saya mengutamakan kalau bisa saya dapat teman-teman yang sama dengan kita. Supaya nggak kosong gitu ya? Iya. Jadi ada kegiatan-kegiatan, ada pengalaman-pengalaman. Kan kita semua dari gereja mana, kan kumpul namanya daerah dari mana-mana kan kumpul jadi satu. Ya itulah. Apa kenangannya yang paling menurut Oma tuh kangen juga loh di masa itu gitu? Saya kangen banget dengan kebersamaan itu aja. Kita itu nggak ada yang merasa aku hebat, aku ini nggak ada. Jadi saya sudah katakan, saya suka iseng katakan bahwa kalau kita kumpul biar makan singkong sama sambal sudah senang banget, bukan yang tart yang mewah, tetapi kita makan yang menikmati banget, sederhana tapi benar-benar. Kalau kita di hari Minggu atau hari Sabtu lah suka ada kerja bakti. Nah, waktu sudah pindah di sini ya, banyak kerja bakti di gereja, nanam singkong. Hasil singkong itu dibagi kepada jemaat kembali, tidak dijual, tapi bagi siapa yang mau singkong kan banyak, namanya banyak, jadi bagi barang cabut bagi kepada jemaat. Itulah, malahan kita bagi ke tetangga. Jadi benar-benar kekeluargaan. Itu yang saya suka kenang itu ya. Coba kita seperti dulu punya kenangan manis yang seperti itu. Tapi sekarang juga ya setiap masa kan ada orangnya. Ya. Setiap orang ada masanya gitu ya. Tapi sekarang juga saya merasa ada kenangan-kenangan tersendiri juga ya. Iya. Oma, setelah tadi
bergeril ya ke beberapa wilayah demi untuk merangkul jemaat. Itu bagaimana ceritanya setelah dari rumah rumah Pak Misero beribadah bisa sampai ke tanah yang sekarang ini? Tuh bagaimana ceritanya, Pak? Yaitu dengan ngobrol-ngobrol antara majelis-majelis, bahkan seluruh jemaat kalau hari Minggu nggak langsung pulang. Kita masih ngobrol ngerumpi yang baik, bukan ngerumpi yang jelek. Ya nggak apa-apa lah, ada dikit-dikitnya buku ya, Mbak. Tapi yang penting ada hasilnya. Ya, terus bicara bagaimana kita kalau dapat tanah, carilah mereka tanah, cari ke kampung-kampung. Dulu kan belum tertutup ini, masih bebas ke sana. Di belakang juga masih bebas ya. Tanya-tanya di belakang, ada yang jual tanah enggak? Nah, karena ketemu ada yang jual GPE, kita pada saat itu kumpul uang, yaitu kumpul uang yang merah-merah, kebersamaan di situ ya. Iya, kebersamaan itu yang kita lihat ya. Bangun lagi, bangun, kita tidak lupa juga. Selain jemaat yang memberikan sebagian dari hasilnya setiap harian ya, kita ada yang nyumbang makanan untuk tukang, tukangnya kita juga, jadi nggak nggak bayar kayaknya, nggak percaya. Majelis itu nggak pernah dikasih uang waktu itu sampai tahun berapa ya, sudah mau pelembaga, zaman Pak Salamate deh, tahun berapa baru dapat uang, karena mengingat kita masih nyicil tanah, jadi rela semua, nggak ada uang yang untuk buat majelis, kasihan. Itu ya tadi Oma ada sempat bilang yang tukangnya pun juga kita itu maksudnya majelis yang paku di paku begitu, Oma. Orang yang bakat tukang, yang pimpinannya namanya Pak Kodrat, Pak Kodrat. Dia yang pimpin. Jadi orang kalau pulang kerja, suka mereka pulang cek kerja, datang ngumpul. Ada yang pinggir gaji, ada yang ngaku. Bukan majelis doang, semua bapak-bapak, ya, ibu-ibu. Kalau dia punya singkong, dia bawa. Sudah enak kalau mereka bawa pisang goreng. Zaman itu kan. Tapi senang, itu aja yang saya tunjuk. Aduh, senangnya itu berkesan bagi saya. Apa rasanya pertama kali begitu melihat bangunannya? Jadi iya, jadi senang banget. Terus ada orang yang mau menyumbang keramik. Tapi sebelumnya kan sudah dibilang kita susah membangunnya. Jadi bangunan itu yang penting nggak kelihatan keluar, belum sampai nutup ke atas, yang penting ada atap, ya kan? Ada warga kampung Maruga di belakang gereja atas, mereka nyumbang batako 100, kalau saya tidak salah 100 balok, ya, ada yang nyumbang itu. Tetapi di balik itu ada yang tangan jahil. Nah, itu seni ya. Iya. Nah, ini seni. Ini lah naik turunnya kan ya, Oma. Ada yang pikiran jelek, balok ditarik, ketahuan ke rumah mana. Itu pengalaman. Iya. Misalnya kenangannya. Iya. Semua itu Pelajaran ya, Oma. Iya. Tapi orang kampung dengan sini kompak, selalu kompak. Itu toleransi yang luar biasa. Bahkan mereka juga ikut turut bantu kita pada saat itu. Iya. Kalau zaman dulu 100 balok batako banyak sekali ya, Oma. Iya. Ada yang membantu. Iya, Kak. Apa yang membuat orang kampung itu? Karena gini, kita percaya kabur tua ya, Oma. Iya. Kita nggak, ya bisa dibilang nggak mungkin orang yang kita tidak kenal mau datang ke Nah, ya. Apa yang sampai membuat mereka tuh ya kalau kita bantuin saudara kita. Ya, mereka mungkin merasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga banyak yang bergabung, jadi membaur ke mereka. Walaupun umpamanya zaman
buah rambutan berbuah, pohon rambutan berbuah, ya mereka beli. Nah, yang lain kayak Pak Pepa nggak beli, kasih duit tapi dia bawa pulang. Ibu dikasih. Nah, contoh yang begitu. Begitu juga Pak Bisa, Pak Piri. Kalau mereka ke kampung, mereka pendekatan. Dan kalau ada event atau apa, mereka minta sumbangan berupa kaos memang kaos panitia atau apa berlebih, taruhlah di kampung. Mereka kalau ada yang butuh begitu. Ya, dibagi supaya mereka jangan beli. Oke. Jaganya berjaga. Kemudian pernah Ibu Pendeta Nona Pendeta Nirahua, dia kan yang menjadi pendeta pertama ya di sini. Dia itu melalui teman dia mendapat sumbangan. Jadi ada hotel yang ganti alat biasa kan, ada hotel yang ganti selimut, handuk, bed cover, bawalah ke Kinasi. Belum nama Kinasi ya, masih zaman dulu. Bawalah barang, kita bagi ke kampung, bed cover, ketelpan. Happy lah mereka. Happy. Cuma memang pendekatan ke mereka, namanya zaman dulu kan, kita pendekatan dengan mengingatkan mereka untuk tidak membuat keonaran. Baik-baik kita dekat dengan mereka, tapi mereka juga harus baik. Jadi ya itu pengalaman kita dengan orang kampung, dengan GPIB Kinasi sekarang sangat baik hubungannya. Berarti waktu itu tuh ada berapa kakak? Pertama ada 12. Tapi makin lama makin bertambah. Nah, bertambah ini kan sudah banyak kita. Banyak orang-orang dari Blok E, Benda Timur juga kan orang-orang HKBP. Mereka ke GPIB. Nah dulu saya tadi sudah katakan bahwa pertama itu majelis Pak Bisero, Pak Pepa, Pak Piri, Pak Fanji, Pak Dede itu laki-laki. Kemudian Pak Masi juga almarhum. Terus Ibu Lumowa, kakaknya Pak Michael. Kemudian Ibu Wakari, sama siapa lagi? Nah, mereka ikut ambil bagian peletakan batu pertama. Siapa yang sempat datang untuk peletakan batu pertama, datang. Mereka yang lain kan harus kerja. Jadi siapa yang bisa ya dia datang. Yang peletakan batu pertama adalah dipimpin oleh pendeta Nyonya Nirahua. Bukan, oleh Ibu Tres Koago, mantunya Lim Kim Yang. Ya, teringat saya. Pak Lim Kim Yang kan terkenal pernikahan, tapi dia kalau tiap Sabtu dia ke sini, dia periksa di sini, dia kelihatan kan mobilnya datang, Pak Lim dari lewat. Dia melihat di gereja. Nah, keliling cuma iseng aja jalan. Nah, terus kalau pada saat itu peletakan batu pertama dihadiri, kalau saya tidak salah, Ibu Tris yang mendoakan, Bapak Pepa, Lumowa, Ibu Wakari. Mereka yang sempat, karena yang lain kan harus dengan pekerjaan masing-masing. Sesudah itu baru mulai dibangun gereja yang di atas. Itu ceritanya. Terus kita buka pospel yang tadi saya bilang di Babakan, buka pospel di BSD yang menjadi Oraet Labora. Iya kan? Sudah itu berperkembangan. Segitu besar berarti Oma ya dulu ya? Ya, tapi kan masih jemaat di sana sedikit sini sedikit. Iya, zaman dulu kan. Selain masalah tanah, pergumulan apa lagi pada saat itu yang ada? Ya itu keberadaan kita menyicil tanah, ya kan? Lama baru selesai terbayar. Saya kurang hafal kalau itu. Tapi yang pasti bertahun-tahun. Ya, tapi kasihan yang ditagih kalau persis belum ada uang. Masih ingat nggak siapa dulu itu, Oma? Hah? Masih ingat nggak siapa dulu itu? Ya nggak tahu.
Yang ditagih. Yang tempat tadi itu Pak Michelle. Oh, kasihan kamu. Kok dia bagian bendahara? Mungkin kalau sekarang dibicarakan jadinya ketawa ya Oma. Tapi pada saat waktu itu deg-degan ya Oma. Kasihan. Kita juga kan kasihan. Terus dulu juga waktu kita baru pertama mulai ibadah, kepingin kalau kita mesti angkut jemaat ke Karunia kan gimana jauh waktu, ya terpaksa kan di sini. Ya ada cerita yang nggak bisa saya sampaikan di sini, cuma pengalaman. Aduh, orang kok menilai dari situ ada. Jadi pikiran saya itu pelayanan harus bagaimana caranya supaya berjalan. Kan namanya baru sedikit orang, kolektornya memang berapa? Betul. Akhirnya ada orang yang tambah bawa ke sana. Jadi seolah-olah kan ya sebenarnya kan karena dilihat dari hasil data. Jadi dibawalah kita memenuhi, jangan terlalu sedih. Sampai segitu pengalaman sudah mau hari Minggu berdosa. Berarti ini kalau Osi boleh singkat gitu ya Om. Osi rangkum lagi. Iya rangkum. Boleh. Karena saya simpang siur juga penjelasannya yang mana yang tidak ya nggak apa-apa. Jadi ini kalau boleh Osi rangkum secara singkat dari awal mungkin Oma Pepa, Pak Misoiro dan teman-teman pada saat itu dari tanah rantau berkumpul lalu menjadi Okemene seperti itu, lalu siapa saja nih yang dari GPIB lalu bersatu beribadah walaupun dari rumah ke rumah begitu ya Mas. Lalu setelah itu juga merangkul jemaat baik yang ada di Permata Pamulang sampai BSD pun juga beribadah di rumah masing-masing. Mereka beribadah hari Minggu. Maksudnya bahasanya nomaden gitu ya Om ya. Kalau di BSD tetap di rumah Kalami. Kalau di Babakan masih Hardoyo. Itu permulaan ya. Jadi tetap di situ. Kalau yang Pamulang tetap di rumah. Ya begitu berputar berbulan-bulan begitu. Lama-lama kayak di Babakan sempat pindah ke Pak Mailoa almarhum kemana? Pokoknya kalau di BSD sempat pindah ke Lonteng, sempat pindah di Ruko. Akhirnya sekarang kan sudah punya sendiri, sama dengan Pamulang. Tapi kita lebih dulu yang di yang di lembagakan. Jadi setelah dari rumah ke rumah beribadah itu lalu punya keinginan untuk punya rumah ibadah tetap sendiri, mencari tanah dengan segala komunikasinya dengan orang kampung, punya usaha, bekerja bagaimana caranya, bahkan jadi tukang juga di situ gitu kan, sampai akhirnya berdirilah GPIB Kinasi. Amin. Setelah sekian lama, apa doa dan harapan Oma Pepa untuk GPIB kita? Ya tentu doa yang saya selalu minta, Tuhan berikan kami semua kebersamaan supaya selalu tetap ada, dan biar kami semua bisa kompak demi majunya pelayanan di GPIB Kinasi. Biar Tuhan selalu memberikan pelayan melalui majelis, melalui pengurus yang ada supaya pelayanan yang sudah bagus lebih ditingkatkan lagi. Satu kata dong Mama buat GPIB Kinasi. GPIB Kinasi bersinar. Luar biasa. Oma Pepa, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf nih kalau mungkin ceritanya kok orang belum semuanya diceritain karena keterbatasan durasi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan minta maaf kalau Oma cara menjelaskannya melompat ke kiri dan ke kanan, seingatnya namanya sudah lansia. Minta maaf para pendengar yang setia.
Namanya juga kan PKLU bersinar ceria, ya kan? Iya loh. Justru kami nih yang muda-muda juga harus tiru Oma, terus semangat sampai nanti kita lanjut usia gitu. Amin. Amin. Sekali lagi Oma Pepa, saya Osi mewakili tim Kinasi Podcast mengucapkan terima kasih untuk waktunya Oma Pepa hadir bercerita mengenai sejarah GPIB Kinasi. Sehat-sehat terus ya Oma. Amin. Ya, sahabat Kinasi, demikian juga cerita hari ini, podcast kita hari ini bersama dengan Oma Pepa tentang sejarah Kinasi, di mana sesuai dengan harapannya Oma Pepa bahwa kita jemaat GPIB Kinasi yang saat ini yang mungkin sudah merasakan enaknya gitu, bukan susah-susahnya ketika zaman dulu. Yuklah kita sama-sama bersatu hati, bersama-sama untuk melayani yang lebih sungguh, supaya masyarakat sekitar, lingkungan sekitar kita merasakan bahwa kasih Tuhan tuh buat kita dan buat masyarakat itu tetap ada, tetap menyala. Menyala abangku kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Oke, sampai jumpa di Kinasi Podcast berikutnya. Saya Osi pamit undur diri, bye-bye.